Di bawah langit yang dipenuhi tekanan mengerikan, tiga sosok terkuat di dunia saling berhadapan. Di satu sisi berdiri Rulai dan Dao Master, dua legenda hidup dari generasi sebelumnya yang telah mencapai puncak jalur kultivasi. Di sisi lain berdiri Kaisar Yanfeng, penguasa negara Yankang, yang dikenal sebagai salah satu praktisi terkuat di dunia. Rulai dan Dao Master merupakan talenta luar biasa dari generasi sebelumnya. Keduanya memiliki bakat yang begitu mengagumkan, hingga apabila jembatan surgawi tidak mengalami kehancuran, mereka diyakini telah lama meninggalkan dunia fana dan naik ke alam dewa maupun Buddha. Selama bertahun-tahun, mereka berdiri di puncak dunia kultivasi dan menjadi sosok yang dihormati oleh seluruh praktisi. Kaisar Yanfeng memang berasal dari generasi yang lebih muda, dan pengalaman kultivasinya tidak sebanyak Rulai maupun Dao Master. Namun, ia memiliki keuntungan besar yang tidak dimiliki siapapun. Sebagai penguasa negara Yankang, ia berkultivasi di kota kekaisaran yang berdiri di atas 9 nadi naga. Kekuatan 9 nadi naga itu memberinya kecepatan kultivasi yang jauh, melampaui manusia biasa. Dengan bakatnya yang luar biasa, Kaisar Yanfeng berhasil mencapai tingkat kekuatan yang menjadikannya salah satu ahli terkuat di dunia. Walaupun kekuatannya sedikit berada di bawah Rulai dan Dao Master, keduanya tetap memilih untuk bekerja sama. Mereka bukan takut kalah dalam pertarungan satu lawan satu, melainkan memahami bahwa Kaisar Yanfeng memiliki kemampuan untuk melarikan diri jika hanya menghadapi salah satu dari mereka. Dengan bersatu, mereka memastikan bahwa sang kaisar tidak memiliki kesempatan untuk lolos. Langit yang semula tenang tiba-tiba dipenuhi petir. Cahaya listrik menyambar dari langit cerah dan mengelilingi tubuh Kaisar Yanfeng. Di belakangnya muncul 9 naga sejati yang menari di udara, meraung dengan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi sebelum menerjang ke arah Rulai dan Dao Master. Rulai mengangkat mangkuk sedekah emasnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi seluruh langit membentuk 20 lapisan dunia kecil yang bertabrakan dengan 9 naga sejati milik Kaisar Yanfeng. Sementara itu, Dao Master menggerakkan pedangnya dengan tenang. Cahaya pedang mengikuti hukum langit dan bumi, membawa perubahan tanpa batas dan kekuatan yang mampu menghancurkan berbagai jalur kultivasi. Namun, di tengah pertempuran dahsyat itu, dua sosok tiba-tiba muncul tanpa tanda-tanda sebelumnya. Mereka adalah kakek buta dan kakek Ma. Kehadiran kedua ahli misterius itu membuat seluruh praktisi terkejut. Tetapi mereka sama sekali tidak tertarik pada pertarungan antara Kaisar Yanfeng, Rulai, dan Dao Master. Tujuan kakek buta dan kakek Ma adalah mencari mantan pemimpin sekte iblis surgawi. Wanita itu memiliki kekuatan luar biasa, tetapi di dalam tubuhnya terdapat ancaman besar karena iblis tua bernama Li Tianxing ingin merebut tubuhnya. Jika hal itu terjadi, kehancuran yang ditimbulkan akan jauh lebih besar daripada sekadar pergantian seorang kaisar. Bagi mereka, menyelamatkan dunia dari ancaman tersebut jauh lebih penting daripada menentukan siapa yang akan memimpin negara Yankang. Setelah mencari informasi dari semua orang yang berada di medan perang, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan wanita tersebut. Karena itu, kakek buta dan kakek Ma meninggalkan medan perang tanpa ikut campur dalam pertarungan besar itu. Pertempuran pun kembali berlanjut dengan kekuatan yang semakin mengerikan. Dao Master mengendalikan pedangnya dan menyerang Kaisar Yanfeng tanpa henti. Setiap tebasan pedang membawa hukum langit dan bumi, menembus pertahanan sang kaisar dan meninggalkan luka demi luka. Rulai juga memanfaatkan setiap celah dengan menurunkan 20 lapisan langit dari mangkuk sedekah emasnya, memberikan tekanan yang hampir mustahil ditahan. Namun Kaisar Yanfeng tetap bertahan. Di bawah tekanan besar, kekuatannya justru semakin berkembang. Seluruh teknik, jalur kultivasi, dan seni surgawi yang ia kuasai menyatu menjadi satu kesatuan sempurna. Ia mampu menggunakan teknik pedang Sekte Dao, keterampilan dari biara Thunderclap besar, bahkan teknik pedang yang seharusnya hanya dapat digunakan oleh wanita. Di tangannya, setiap teknik berubah menjadi jauh lebih kuat. Gerakan sederhana mampu menghasilkan kekuatan yang dapat memindahkan gunung dan membelah lautan. Teknik 9 naga raja yang telah ia kuasai hingga tingkat dewa membuat tubuhnya dipenuhi kekuatan naga sejati.
Melihat kemampuan tersebut, Dao Master mengakui bahwa dunia telah terlalu meremehkan Kaisar Yanfeng. Banyak orang hanya menganggap Eternal Peace Imperial Preceptor sebagai jenius terbesar dalam jalur kultivasi. Tetapi Kaisar Yanfeng juga telah mencapai tingkat seorang Grandmaster. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk mendirikan sekte dan menciptakan tanah sucinya sendiri. Namun, menghadapi dua ahli seperti Rulai dan Dao Master secara bersamaan tetap merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Perlahan ki dan darah Kaisar Yanfeng mulai melemah. Meskipun kekuatan tempurnya masih luar biasa, tubuhnya mulai kehilangan kemampuan untuk bertahan. Harta surgawinya mengalami kerusakan dan luka yang ia terima semakin berat. Di kejauhan, Qinmu sedang bergegas menuju medan perang dengan menunggangi naga kilin. Ia merasakan gelombang kekuatan mengerikan dari arah depan dan terus mendesak tunggangannya agar bergerak lebih cepat. Naga kilin mengerahkan seluruh kekuatannya, membuat awan api di bawah kakinya meledak dan meningkatkan kecepatannya. Namun setelah perjalanan panjang, tenaganya mulai habis. Di tengah perjalanan, Qinmu bertemu kembali dengan kakek buta dan kakek Ma. Setelah mengetahui bahwa mantan pemimpin Sekte Iblis Surgawi telah ditemukan dan ancaman Li Tianxing untuk sementara dapat diatasi, keduanya akhirnya memutuskan membantu Qinmu menyelamatkan Kaisar Yanfeng. Mereka segera kembali menuju medan perang. Saat Rulai dan Dao Master hendak melancarkan serangan terakhir untuk mengakhiri hidup Kaisar Yanfeng, sebuah tongkat bambu tiba-tiba menghantam dari arah yang tidak terduga. Kakek buta muncul dan memaksa Dao Master menghentikan serangannya, sementara Rulai harus menggerakkan mangkuk sedekah emas untuk menahan serangan lain. Benturan keras mengguncang langit. Dalam waktu singkat itu, kakek Ma bergerak dengan kecepatan luar biasa dan berhasil membawa Kaisar Yanfeng keluar dari medan pertempuran sebelum Rulai dan Dao Master sempat menghentikannya. Ketika kedua ahli tersebut kembali melihat ke arah medan perang, Kaisar Yanfeng telah menghilang. Rulai dan Dao Master memilih tidak mengejar karena mereka mengetahui kondisi sang kaisar sudah sangat parah. Qi dan darahnya telah melemah, harta surgawinya rusak, dan fondasi kultivasinya kemungkinan besar telah mengalami kehancuran besar. Tidak lama kemudian, kakek Ma tiba di hadapan Qinmu dan meletakkan tubuh Kaisar Yanfeng yang tidak sadarkan diri di atas punggung naga kilin. Kaisar negara Yankang berhasil lolos dari kematian, tetapi harga yang harus dibayarnya sangat besar. Pertarungan melawan Rulai dan Dao Master telah meninggalkan luka yang mungkin sulit untuk dipulihkan. Meski begitu, keberadaan Kaisar Yanfeng masih menjadi harapan bagi negara Yankang. Apakah ia mampu bangkit kembali dan mendapatkan kembali kejayaannya, atau harus menerima akhir dari jalur kultivasinya? Hanya waktu yang akan menentukan. Qinmu segera memeriksa kondisi Kaisar Yanfeng setelah berhasil menyelamatkannya dari medan pertempuran. Apa yang ia lihat membuat ekspresinya berubah serius. Tubuh Kaisar Yanfeng tampak seperti karung compang-camping yang dipenuhi gandum. Lubang-lubang besar memenuhi karung itu, dan setiap kali darah mengalir keluar dari tubuhnya, seolah butiran gandum ikut berjatuhan tanpa henti. Kondisinya sangat parah, ki dan darahnya terus melemah dengan cepat. Dari dalam tubuhnya terdengar suara ledakan yang menyerupai runtuhnya langit dan bumi, menandakan bahwa harta surgawinya telah mengalami kehancuran besar akibat pertarungan melawan Rulai dan Dao Master. Jika tidak segera ditangani, Kaisar Yanfeng tidak akan mampu bertahan lama. Qinmu segera menggunakan teknik penciptaan setan surgawi untuk menstabilkan jiwa dan roh Kaisar Yanfeng, mencegah keduanya meninggalkan tubuhnya. Setelah itu, ia mengoleskan air liur naga pada luka-luka sang kaisar untuk mempertahankan vitalitasnya. Namun ketika ia menoleh, ia menyadari bahwa kakek buta dan kakek Ma telah menghilang. Qinmu tidak tahu apakah mereka pergi untuk menghalangi para pengejar atau memiliki urusan lain, tetapi ia tidak memiliki waktu untuk mencari tahu. Ia segera meminta naga kilin kembali ke tempat tinggal nenek Si. Sepanjang perjalanan, Qinmu terus merawat Kaisar Yanfeng. Ia memberi makan air liur naga kepadanya, memijat tubuhnya untuk mengeluarkan darah yang menggumpal, lalu mulai mencari cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa sang kaisar. Ia kemudian mengeluarkan beberapa pil roh yang pernah ia ciptakan ketika dirinya mengalami kondisi kritis saat memahami teknik persatuan. Saat itu, ia menciptakan pil Buddha roh
untuk memulihkan vitalitas dan pelet penumbuh darah untuk meningkatkan qi serta darah. Namun, Qinmu ragu memberikan pelet penumbuh darah kepada Kaisar Yanfeng. Meskipun pil itu dapat memperkuat qi dan darah, kondisi harta surgawi Kaisar Yanfeng yang telah hancur membuat energi besar yang muncul secara tiba-tiba bisa menyebabkan tubuhnya meledak. Bahkan Qinmu dan naga kilin dapat terkena dampak energi yang tidak terkendali tersebut. Tetapi jika qi dan darahnya tidak dipulihkan, nyawanya juga akan berada dalam bahaya. Setelah berpikir lama, Qinmu memutuskan bahwa ia harus menstabilkan energi dalam harta surgawi Kaisar Yanfeng terlebih dahulu. Ia mempertimbangkan berbagai metode, mulai dari menggunakan jarum perak untuk mengarahkan energi keluar, menyegel kekuatan dalam tubuhnya, hingga menggunakan obat khusus untuk melarutkan energi yang berbahaya. Namun setiap metode memiliki risiko besar. Pada akhirnya, ia memilih untuk menyegel energi tersebut karena percaya bahwa Nenek Xi memiliki kemampuan untuk melakukannya. Melihat keadaan Kaisar Yanfeng, Qinmu merasa sedih. Kaisar tersebut sebelumnya berada di masa terbaiknya, dengan bakat dan kekuatan yang memungkinkan dirinya hidup selama ratusan tahun. Namun setelah pertarungan melawan Rulai dan Dao Master, kemungkinan besar ia akan kehilangan sebagian besar kekuatannya dan menjadi seperti manusia biasa. Bagi seorang penguasa yang pernah berdiri di puncak dunia, kehilangan kultivasi merupakan pukulan yang sangat berat. Ketika naga kilin tiba di kediaman Nenek Xi, Qinmu segera membawa Kaisar Yanfeng masuk. Nenek Xi terkejut melihat Qinmu membawa tubuh sang kaisar, tetapi setelah mengetahui keadaan sebenarnya, ia segera membantu. Ia menyegel energi yang kacau dalam harta surgawi Kaisar Yanfeng dan menyembunyikannya di dalam tubuhnya agar tidak meledak. Meskipun tubuh Kaisar Yanfeng masih mengalami kerusakan parah, jiwa dan rohnya berhasil dipertahankan. Qinmu kemudian pergi ke kota sunyi untuk mencari bahan obat. Karena bencana yang melanda dunia, banyak tanaman obat menjadi sulit ditemukan. Ia harus mengunjungi beberapa toko ramuan sebelum akhirnya mengumpulkan bahan yang cukup untuk membantu pemulihan Kaisar Yanfeng. Setelah kembali sebelum malam tiba, ia merasa lega karena Nenek Xi telah berhasil menjaga kondisi sang kaisar. Qinmu segera memberikan pelet penumbuh darah dan pil Buddha roh kepada Kaisar Yanfeng. Dengan bantuan ki vitalnya, ia membantu tubuh sang kaisar menyerap energi obat. Ia juga menggunakan jarum perak untuk mengarahkan energi tersebut agar tidak merusak tubuh yang sudah terluka parah. Selama malam berlangsung, Qinmu terus menjaga Kaisar Yanfeng tanpa beristirahat. Ketika Nenek Xi selesai menyiapkan makan malam dan meninggalkan ruangan, suasana tiba-tiba berubah. Li Tianxing muncul kembali melalui tubuh Nenek Xi. Mantan pemimpin sekte iblis surgawi itu datang untuk mengambil Kaisar Yanfeng dan menggunakan tubuhnya sebagai jalan menuju kekuasaan baru. Namun Qinmu tetap tenang dan tidak menyerahkan sang kaisar. Saat Li Tianxing memasuki ruangan, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Qinmu telah menanam tubuh Kaisar Yanfeng di tanah dan berdiri di sekitarnya sambil menggunakan berbagai teknik penciptaan dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Ia menggunakan teknik penciptaan bumi Aion untuk mengumpulkan energi bumi dan spiritual langit guna memelihara roh primordial Kaisar Yanfeng. Ia menggunakan teknik penciptaan roh untuk memperbaiki kerusakan tubuh jasmani, serta teknik penciptaan hantu untuk menstabilkan jiwa dan roh sang kaisar. Awalnya, Li Tianxing mengejek cara Qinmu menggunakan teknik tersebut. Menurutnya, teknik penciptaan yang berasal dari jalur iblis seharusnya digunakan untuk merebut dan menghancurkan, bukan menyelamatkan seseorang. Namun, semakin lama ia memperhatikan, semakin ia terkejut. Jalan yang ditempuh Qinmu berbeda dari miliknya. Li Tianxing menggunakan teknik penciptaan untuk mengambil kekuatan dari luar, sedangkan Qinmu menggunakannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kekuatan dari dalam. Meskipun metode Qinmu lebih lambat, hasilnya jauh lebih stabil. Tubuh, jiwa, roh primordial, dan bakat seseorang dapat berkembang secara menyeluruh. Li Tianxing yang awalnya datang untuk membunuh Kaisar Yanfeng justru menjadi tertarik pada perubahan teknik penciptaan Qinmu. Tanpa sadar, ia terus mengamati hingga malam berlalu dan matahari kembali muncul. Pada akhirnya, Li Tianxing memilih pergi dan menunda rencananya. Qinmu berhasil mempertahankan Kaisar Yanfeng selama 1 malam,
Tetapi Li Tianxing masih berjanji akan kembali untuk membunuh mereka. Setelah ancaman itu menghilang, Qin Mu akhirnya bisa bernapas lega, meskipun tubuhnya dipenuhi keringat akibat mengerahkan seluruh kekuatannya. Keesokan malamnya, kondisi Kaisar Yanfeng mulai membaik, dan ia akhirnya sadar dengan pikiran yang lebih jernih. Qin Mu kemudian bersiap membatalkan teknik penciptaan setan surgawi yang menjaga jiwa, dan rohnya tetap berada di dalam tubuh. Namun ketika teknik itu dilepaskan, tubuh Kaisar Yanfeng tiba-tiba kehilangan kekuatan dan jatuh. 2 bagian dari 3 jiwa dan 7 rohnya mulai meninggalkan tubuh dan bergerak menuju Youdu. Qin Mu segera menggunakan teknik penuntun jiwa untuk menarik kembali jiwa tersebut. Ia menyadari bahwa tubuh Kaisar Yanfeng masih terlalu lemah untuk menahan keberadaan jiwa dan rohnya sendiri. Pada saat yang sama, suara Li Tianxing kembali terdengar dari luar, membawa ancaman baru. Qin Mu segera menyegel panca indera Kaisar Yanfeng dan mengaktifkan bentuk Saturnus Sovereign. Gerbang surga pengaruh muncul di belakang tubuhnya, memperlihatkan kekuatan yang berbeda dari teknik yang pernah digunakan Nenek Xi. Melihat perubahan itu, Nenek Xi kembali terkejut karena menyadari bahwa Qin Mu telah membawa teknik penciptaan ke jalur yang benar-benar baru.